Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, jadi pada presentasi kali ini saya akan share sama kalian tentang stres. Nah, ini juga berhubungan karena COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah banyak sehingga beberapa masyarakat memang mengalami yang namanya stres seperti itu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih sebenarnya definisi dari stres itu sendiri? Ya, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian dari stres. Jadi, stres itu adalah suatu reaksi tubuh yang muncul di mana saat ketika seseorang menghadapi suatu ancaman atau tekanan atau bahkan suatu perubahan terhadap dirinya sendiri atau terhadap pribadinya, namun seseorang ini tidak akan pernah mau untuk jujur kepada lingkungannya atau bahkan tekanan tersebut hanya dipendam dengan sendirinya sehingga itulah yang akan menyebabkan stres seperti itu. Atau stres ini juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran seseorang yang putus asa atau yang gugup atau ketika marah atau bahkan ketika seseorang itu terlalu bersemangat. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari stres, sekarang kita tentu bertanya dong, apa sih yang menyebabkan stres? Nah, penyebab stres itu sendiri sebenarnya akan muncul dari diri kita sendiri atau dari pribadi orang yang bersangkutan. Namun secara umum, mungkin bisa dikatakan penyebab stres itu seperti tidak memiliki pekerjaan. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki pekerjaan secara otomatis dia itu tidak akan bisa menafkahi keluarganya. Nah, di sanalah akan muncul kegelisahan seperti itu. Kemudian yang kedua ada beban di tempat kerja. Nah, misalnya suatu contoh orang bekerja di kantoran, beberapa pekerjaan yang deadline-nya cukup cepat, itulah yang akan menjadi beban sehingga akan muncul juga kegelisahan. Selanjutnya ada khawatir tidak mampu merawat anak. Kemudian selanjutnya bertengkar dengan pasangan atau hubungan tidak baik dengan pasangan, hubungan tidak baik dengan keluarga atau di rumah kacau. Nah, itu juga akan muncul kegelisahan. Selanjutnya ada hubungan yang tidak baik dengan atasan, kemudian menjadi korban pelecehan atau akan menikah atau ketika akan bercerai juga akan muncul rasa kegelisahan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ketika kita sudah mengetahui penyebab dari stres itu sendiri, tentu kita harus ada rasa ingin mengelola atau ingin mengurangi rasa stres tersebut supaya kita tidak sampai di level gila, seperti itu ya. Oke, jadi di sini mungkin saya menjabarkan 4 saja cara mengelola atau mengurangi rasa stres. Mulai yang pertama itu ada mengubah cara berpikir negatif menjadi positif, artinya kita tidak perlu berpikiran negatif terhadap seorang. Intinya kita bawa enjoy saja seperti itu. Sebenarnya yang kedua ada menuangkan apa yang dirasakan. Artinya tuangkanlah segala pikiran kita yang menjadi suatu beban di otak kita terhadap orang yang kita percaya atau orang yang sudah memang betul-betul dekat dengan kita seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada mengatur waktu. Silakan atur waktu teman-teman. Jangan terlalu diforsir untuk bekerja saja. Berikan otak untuk refresh sebentar, mungkin dengan cara liburan di hari weekend atau mungkin cara ngobrol dengan keluarga atau shopping. Kemudian yang keempat, ada mengembalikan kondisi tubuh menjadi tenang. Nah, ini contohnya mungkin ketika hari Minggu atau hari Sabtu kita libur, berikan waktu untuk beristirahat terhadap tubuh kita, untuk supaya tubuh kita bisa menjadi tenang. Seperti itu, teman-teman. Oke, segitu saja ya teman-teman materi stres yang bisa aku share sama kalian. Mungkin selanjutnya aku bisa lebih banyak lagi share materinya. Terima kasih.